Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi ketemu lagi di Biz Mind Plus. Ini puasa ke-23. Puasa ke Ramadan di hari 23. Alhamdulillah. Semoga teman-teman puasanya lancar dan diberkahi semua ibadahnya. Terutama untuk ibu-ibu yang selama ini mau berjuang untuk bangun lebih awal untuk menyiapkan sahur untuk keluarga. Luar biasa. Nah, teman-teman, hari ini saya pengen sharing tentang pengalaman kami memulai karir di di remote job. Nah, saat ini trending atau kabur aja dulu itu menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian muncul kontra dan pro dan kontra gitu kan. Nah, banyak orang yang setuju, banyak orang yang tidak setuju. Bahkan ada solusinya. Kalau ketika tidak setuju ada solusinya apa? Solusi yang banyak diberikan saat ini yang saat ini sedang tren juga adalah salah satunya remote worker atau kerja remote gitu loh. Sebenarnya tren kerja remote itu sudah terjadi beberapa tahun terakhir ya. Tetapi saat ini lebih lebih muncul lagi, lebih trending lagi sejak munculnya pandemi. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan karyawannya secara WFH. Dan akhirnya muncul peluang-peluang baru yang dilakukan yang kita temukan untuk mendapatkan job-job dari tempat lain, salah satunya dari luar negeri. Nah, itu salah satu yang membuat saya pengen fokus ke remote worker. Nah, cerita begini, saya ini digital agency di Indonesia, salah satu digital agency yang saya fokusnya adalah ke SEO sama Meta Ads. Nah, agensi yang saya kerjakan itu banyak menghadapi menemui perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik di Jogja tempat kami sendiri maupun di skala nasional. Bahkan ada beberapa kali saya diminta oleh BUMN atau corporate perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi consulting untuk membangun tim bisnis online. Kami datang ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk mereview timnya, kemudian membangun struktur organisasinya, kemudian membangun manajemennya, kemudian membuat KPI-nya. Nah, itu salah satu yang saya kerjakan sebelum-sebelumnya. Nah, ketika saya pengen mengembangkan bisnis kami yang lain, saya menemukan ada namanya remote worker. Salah satunya di Upwork. Di Upwork ini saya menemukan sesuatu yang kayak berlian gitu, luar biasa. Contoh misalkan saya bermain di wilayah SEO. Jasa SEO di Indonesia itu mungkin kisarannya adalah kurang lebih 3,5 sampai sampai 7 jutaan lah. Ada yang 50 juta ada per bulan. Nah, tapi di luar negeri ternyata dengan effort yang lebih kecil itu saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari dalam negeri. Kalau misalkan di Indonesia itu jasa SEO katakanlah 3 jutaan, kalau di luar negeri itu kurang lebih hitungannya per jam. Ada yang $30, ada yang $50, ada yang $70 per jam. Ini sesuatu yang berbeda. uh, Trigger saya adalah ketika ada teman saya itu mendapatkan job landing page. Pembuatan landing page di Indonesia paling sekitar 400.000 atau 500 ribuan gitu kan. 700 ribuan tuh loh udah lumayan tuh satu landing page gitu. Nah, ternyata dengan landing page atau dengan produk yang sama dengan effort yang sama itu di luar negeri atau khususnya di Amerika, satu landing page itu harganya 3.500.000. Perbedaannya jauh banget padahal cara mengerjakannya sama, effortnya sama, waktunya juga sama gitu kan. Nah, itu sesuatu yang berbedanya hanya berkaitan dengan bahasa. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik bagi saya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mau menjadi remote worker yang mau sukses ya, kemudian takut penghasilannya belum stabil. Nah, sebelum teman-teman mengejar mimpi ke sana, saya ingin membahas gimana caranya membangun fondasi keuangan keluarga lebih siap. Karena untuk mulai mengakar ke artwork gitu, mulai fokus ke remote worker, itu kita perlu menstabilkan dulu. Karena ketika kita mau ke out of work, itu kita perlu yang pertama adalah kita belajar manajemen waktu. Karena kalau di sana hitungannya waktu apalagi timer kan. Yang kedua adalah ketika kita bermain artwork, itu kita perlu membangun personal branding.
Nah, membangun personal branding itu berkaitan dengan berapa pencarinya, demand-nya, kemudian berapa pesaingnya. Kemudian bagaimana kita mengoptimasinya supaya personal branding kita muncul. Nah, di Upwork itu kita mendapatkan job dari Upwork itu ada dua cara. Kita apply menggunakan Connect atau buyer yang men-searching tentang kebutuhan dia, kemudian menemukan akun kita, itu menggunakan namanya SEO. Nah, itu salah satu strategi yang kita bisa gunakan. Nah, untuk membuat postingan kita atau listing kita atau portofolio kita itu muncul ketika buyer itu mencari, maka kita perlu menggunakan kata kunci atau menggunakan SEO di dalam Upwork itu sendiri, mengoptimasi akun kita supaya akun kita muncul di halaman satu pencarian teratas ketika buyer mencari. Nah, dua hal ini itu perlu waktu kita untuk belajar, perlu waktu untuk membuatnya, revisi, trial error, itu kita perlu perlu waktu gitu kan. Kemudian kita juga perlu modal untuk membeli Connect. Nah, pada waktu itu, ini pengalaman pribadi saya adalah saat ini pun sering sekali saya juga mendapat pertanyaan dari teman-teman, seberapa cepat ketika kita bermain Upwork untuk segera menghasilkan. Nah, ini saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Ada guru saya dari RWID misalkan, itu saya belajar di sana. Jujur saya untuk Upwork saya belajar di RWID. Nah, ada guru saya menyampaikan itu ada beberapa teman yang 3 minggu sudah closing, paling cepat 3 hari. 3 hari sudah ada job. Nah, saya merasakan pada waktu itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu saya mendapatkan job pertama, kontrak pertama. Walaupun akhirnya gagal karena apa? Karena ada pelanggaran yang kami lakukan. Antara saya dengan beliau itu ada pelanggaran. Pelanggarannya adalah kami komunikasi dan mengirimkan nomor telepon. Sehingga kami akunnya beliau di customer di suspend, di restrict gitu kan. Nah, tapi kontak sudah ada. Nah, sebelumnya ada 2 email yang masuk ke tempat saya itu memberikan job ke saya. Ada dari Perancis yang saat itu sedang ada di Bali, dia minta ketemu, kemudian dia minta portofolionya. Nah, itu salah satu yang saat ini menjadi daya tarik sesuatu yang wow gitu. Walaupun ketiga-tiganya itu belum langsung closing, tapi butuh proses untuk arah ke sana. Nah, saya merasakan bahwa ketika saya sudah mulai mendapatkan inbox itu energinya luar biasa, seneng gitu loh. Nah, tapi untuk menuju ke sana, ternyata saya betul-betul menyadari ada portofolio yang harus dibangun, ada fondasi yang harus dilakukan. Nah, kemudian pada waktu itu saya belajar tentang digital, khususnya di Upwork. Itu saya kenal dengan guru saya, salah satunya Kang Apep dari Bandung. Kang Apep itu yang punya nafkaonline.com. Nah, beliau menyampaikan kalau Pak Edi mau bermain Upwork, maka lebih baik bangun fondasi keluarga terlebih dahulu. Fondasi keluarga itu apa gitu kan? Beliau menyampaikan begini, bahwa sebelum teman-teman itu bermain Upwork, maka stabilkan dulu fondasi keluarga. Stabilkan dulu income keluarga. Karena apa? Karena belajar Upwork itu, belajar remote job itu butuh waktu. Apalagi saya sudah punya istri sama anak 3. Anak saya besar-besar, ada yang mau kuliah, ada yang sedang sedang SMA dan SMP gitu kan. SMP dua-duanya, yang satu udah mau kuliah. Nah, saya butuh income yang cepat, apalagi bagi teman-teman yang saat ini sedang kena PHK atau teman-teman yang saat ini sedang mencoba untuk side job. Tetap fokus pada kerja di kantornya, tapi pengen membangun side jobnya. Nah, saya betul, ternyata kalau saya fokus ke sana, income atau fondasi saya belum selesai, ya akan berbahaya gitu kan. Maka saya ingat pada waktu 2024 ketika saya nikah, kemudian saya mulai belajar tahun 2008, saya belajar SEO di Asian Brand. Saya menyampaikan pada istri saya, "Ma, saya butuh waktu 3 bulan untuk belajar di Asian Brand. Kira-kira income atau kebutuhan kita per bulan tuh berapa?" Kemudian istri menyampaikan, akhirnya saya negosiasi. Oh, ternyata istri menyampaikan nilai sekian, misalkan 300.000 misalkan per hari misalkan. Nah, saya harus mencari cara produk apa, jualan apa
yang bisa mendapatkan 300.000 per hari, tetapi saya tidak mau waktu saya habis di situ. Saya bisa enggak saya mencari produk yang saya itu hanya bisa punya waktu meluangkan waktu kurang lebih 2-3 jam, tapi bisa mendapatkan 300.000. Alhamdulillah pada waktu ketemu saya jualan kaos. Satu kaos harganya 130.000, saya punya margin 50.000. Cukup saya posting, kemudian saya dapat income. Nah, itu salah satu yang saya lakukan. Begitu juga seperti yang disampaikan oleh guru saya. Guru saya menyampaikan, Pak Edi, lebih baik coba bermain di wilayah membangun pondasi terlebih dahulu. Pondasi di sini adalah begini. Pondasi income-nya itu menggunakan Etsy gitu kan. Karena apa? Dengan Etsy itu sebenarnya kita punya income dengan effort yang tidak terlalu besar, asalkan kita bermain pada niche yang simple. Nah, beliau menyampaikan apa yang bisa kita mainkan, salah satunya adalah menggunakan kita menjual file desain. Nah, file desain ini kita bisa gunakan, kita bisa mendesain dengan Canva, kita bisa mendesain dengan Adobe Illustrator berupa PNG, berupa AI, berupa CSV misalkan, kemudian kita upload, ternyata ada marketnya. Memang harganya mungkin sekitar $4, $5 gitu. Tetapi ternyata rutinnya itu loh, itu luar biasa. Sekali kita desain, itu bisa dibeli berulang-ulang. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah pada riset. Selama risetnya matang, kemudian evergreen, maka income itu bisa dipastikan. Nah, saya mencoba mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Saya membuat satu Etsy pada waktu itu. Kemudian saya pada waktu itu bermain pada MOOC. Kemudian sama beliau direvisi, jangan bermain MOOC, coba bermain pada produk-produk digital. Oke, saya pada waktu itu bermain. Nah, alhamdulillah di minggu ketiga sudah ada penjualan. Saya kaget, ada yang beli ya. Cuman desain aja ada yang beli, dan saya nggak terlalu effort terlalu besar. Karena apa? Ketika buyer membayar, ya sudah gitu kan. Dia download. Saya tidak perlu membalas CS-nya, tidak perlu konfirmasi gitu kan. Berarti saya nggak perlu ngapa-ngapain. Yang saya perlukan hanya saya membuat desainnya, saya upload gitu kan. Wah, ini keren ini gitu kan. Saya coba lagi. Saya tanya ke ke komputer sama guru saya. Saya tanya standarnya itu berapa? Ternyata beliau menyampaikan 100 desain. Oke, saya bicara sama istri saya. Akhirnya kita bagi tugas. Saya yang optimasi, saya yang listing, saya yang posting, istri saya yang desain. Nah, istri saya ini suka main Canva. Nah, dari Canva itu alhamdulillah sehari istri saya bisa bikin 10-15 desain per hari. Bahkan ada satu waktu bisa mendapatkan lebih dari 15 desain. Nah, desain-desain itu saya upload ke Etsy. Alhamdulillah di minggu keempat itu sudah mulai stabil. Penjualannya sudah mulai stabil. Walaupun harga produknya 4 sampai $7 per desain gitu kan. Tapi karena satu desain itu, bahkan desain saya yang biliar ya salah. Biliar itu dalam sehari bisa dibeli oleh 4 orang atau 5 orang. Wah, saya kaget. Wah, ini kalau sehari bisa terjual 10 kali $40 ya lumayan gitu kan, satu toko gitu. Maka saya mencoba untuk sekarang mulai membuat toko yang lain. Nah, fondasi pertama adalah mencari income yang effortnya kecil, income-nya rutin, kemudian efektif gitu kan. Nah, saya memilih menggunakan Etsy. Nah, itu salah satu yang saya gunakan. Nah, apa yang saya mainkan? Jadi begini. Ini contoh desain yang sudah ada misalkan. Saya mengumpulkan desain-desain dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret ini. Berarti kurang lebih saya sudah main sekitar 4 bulan. Nah, ini desain bulan Desember. Bulan Desember contoh ini saya sedang membuat desain unicorn birthday atau undangan ulang tahun bentuknya unicorn. Desainnya kayak gini misalkan. Ini unicornnya, kemudian saya coba dibikin digitalnya, desainnya. Ya, ini contoh. Ini adalah contoh undangannya.
Ini contoh undangannya. Nah, ini kalau dijual di Etsy itu harganya kurang lebih 67.000. Ada yang 112.000 gitu. Kita cek penjualan paling gede mana untuk undangan invitation ulang tahun temanya Unicron. Ini ada yang penjualannya itu 247. Ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini penjualannya 2.700 dengan $7.000 dengan desain ini ya. Dengan desain ini. Ini di listing selama 332 hari. Ini sudah terjual kurang lebih 2.700 ya. 2.700 dolar ya. 2.700 kali 7, harganya berapa ini? Harganya $3 lah. Ini harganya ya. 2,6 dolar. Oke, dikali $3 misalkan. Kenapa ini? 8.100 dikali 15.000 121 juta. 121 juta dari desain seperti ini tok gitu. Nah, ini desain-desain seperti ini banyak yang butuhkan gitu. Ini terjualnya ada yang terjual 247, ada yang terjual 11, ada yang 14. Nah, kita bisa mencontoh dari apa yang sudah laris. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan Etsy. Nah, kemudian teman-teman, fondasi yang kedua yang bisa saya mainkan kembali adalah menggunakan POD. POD adalah print on demand. Print on demand ini adalah suatu usaha, jualan suatu produk yang kita desain, kemudian desain ini dicetak oleh Printify, vendor di Amerika, kemudian dicetak oleh mereka, kemudian dikirimkan oleh mereka ke buyer. Nah, kita tugasnya hanya mendesain saja. Kita mendesain produknya, kemudian dari desain itu kita jual, posting di listing di Etsy, kemudian nanti ketika ada orang beli itu yang mengirimkan dari vendor, yaitu salah satunya Printify. Nah, ini salah satu yang saya mainkan untuk yang berkaitan dengan kaos misalkan. Nih, sebentar. Oh ya, ini misalkan ya. Ini untuk biliar. Ini desainnya. Ini desain biliarnya, tema biliar. Sorry. Ini tema biliar. Kemudian ini jadi kaosnya. Nah, ini kaosnya. Lah, yang nyetak siapa? Yang nyetak adalah Printify. Printify adalah satu vendor di Amerika yang kita bisa ajak bersama dengan dia, dan dia akan mencetak produk-produk kita dan mengirimkan ke buyer. Nah, ini menggunakan apa? POD. Nah, menariknya di sini adalah kita bisa membuat satu desain, kita bisa jual ke dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah kita bisa jualan file, bisa jualan file. File itu harganya kurang lebih 4 sampai $5. Filenya saja, bentuknya PNG atau CSV. Kemudian dari desain yang sama kita bisa jual dalam bentuk fisik, bisa bentuknya kaos, bisa bentuknya mug, bisa bentuknya topi gitu ya. Ini salah satu yang saya gunakan adalah Printify. Sebentar. Nah, Printify ini adalah salah satu vendor yang tadi saya sebutin, dia memberikan kita pilihan produk. Saya mau jualan apa misalkan. Ini ada katalognya ya. Ini katalognya. Nah, misalkan saya mau jualan t-shirt misalnya. Nah, dia sudah memberikan mock-up-nya. Kita tinggal mengirimkan desainnya, kemudian dari desain itu akan menjadi sebuah produk. Contoh misalkan ini. Ini kaosnya, saya misalkan harganya $7. Misalkan ini harga bahannya ya. Harga bahannya $7. Saya upload desainnya. Misalkan saya ini aja. Kemudian saya upload. Tunggu prosesnya sebentar. Kita tinggal geser kayak gini. Oke. Sudah ada kotaknya. Oke, kemudian warnanya saya rubah, misalkan saya lebih suka warna black misalkan. Oke, kemudian previewnya seperti apa. Oke, ini bentuk mockupnya, ini bentuk kalau dilipat ya kan, ini bentuk kaosnya, ini bentuk kalau dibuat seperti asli kan. Nah, ini seperti ini.
Kalau mau mock up kita bisa menggunakan ini, ada apa namanya, ada foto modelnya misalkan. Nah, ini cepat. Dengan desain yang sama, kita sekali bikin desainnya, kita bisa jual berulang-ulang kali dan dengan bentuk beda-beda. Ini bentuknya kaos misalkan. Oke, saya ini bentuknya kaos. Saya akan lagi nyari yang misalkan bentuknya yang lain, misalkan long sleeve misalkan. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kemudian saya start. Ini tadi masih dengan gambar yang sama tadi. Saya gedein sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya cek varian warnanya, saya pilih yang black. Oke, kemudian cari view. Nah, ini contohnya. Nah, keren nggak? Kita effortnya sekali, membuat desain sekali, tapi kita bisa menjual dalam bentuk yang beda-beda. Bentuk kopi bisa, bentuk jaket bisa, bentuk mug juga bisa, tumbler juga bisa. Nah, ini menarik karena apa? Effort kita kecil, yang nanti yang mengirimkan adalah dari mereka. Yang kemudian setelah POD kita punya income-nya stabil. Ini tanpa CS ya. Jadi teman-teman desain kemudian diupload di Etsy dengan bentuk yang berbeda-beda, kemudian dijual. Ada yang menggunakan iklan atau menggunakan organik. Nah, kemudian kalau ini sudah stabil, sudah income-nya kita sudah aman, kita bisa duplikasi ke toko-toko yang lain. Kita bisa membuat toko-toko yang lain supaya apa? Income kita jauh lebih besar. Kalau ini stabil, baru kita melangkah ke remote job. Nah, itulah kenapa saya pengen berbagi dengan teman-teman bahwa kita perlu membangun pondasi terlebih dahulu. Kenapa saya menyebutkan survival remote worker? Itu adalah bagaimana cara kita survive ke dalam remote worker, tetapi pondasi kehidupan kita, pondasi keluarga kita sudah aman terlebih dahulu. Jangan sampai kita fokus ke Kita fokus ke belajar ke remote worker, tapi pondasinya belum selesai. Itulah salah satu yang perlu teman-teman lakukan. Nah, begitu juga dengan saat ini. Kenapa saya membangun saat ini saya berkolaborasi dengan banyak teman-teman. Ini salah satunya saya membangun akademi Bisman. Supaya apa? Kita belajar bareng bagaimana kita bertumbuh secara skillnya, teman-teman belajar tentang skillnya, tentang digital marketingnya, kemudian cara menemukan produknya. Di sini ada materi yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan survival remote worker. Bagaimana kita survive di remote worker tetapi pondasinya itu sudah dibangun. Nah, teman-teman, ini saya pengen berbagi pada teman-teman, harapannya ada bisa membantu para teman-teman bahwa ada pandangan yang bisa kita lakukan sebelum kita mau fokus ke dalam remote worker. Sekali lagi bahwa ilmu ini adalah ilmu yang saya dapatkan dari guru saya, Kang Apep. Kemudian saat ini sedang saya praktekkan. Alhamdulillah, step by stepnya sudah terwujud. Alhamdulillah, step by stepnya saya merasakan betul bahwa ketika fondasi ini dibangun, maka kita bisa jauh lebih fokus dalam membangun remote worker. Goal utama saya adalah remote worker, tapi pondasinya harus kita amankan dulu. Demikian dari teman-teman semuanya. Teman-teman yang pengen bermain bareng atau belajar bareng atau berkolaborasi dengan kami, khususnya teman-teman yang bisa desain, kemudian UI UX, yuk inbox saya di link di deskripsi. Yuk kita kolaborasi, kita bermain pada survival digital marketing.